Satu pertanyaan yang mungkin relate bagi kita dan selalu aku tanyakan. Kok bisa ya teman-teman aku itu udah melangkah jauh banget, sedangkan aku itu masih di sini-sini saja. Seolah-olah mereka itu seperti sudah tahu mau kemana dan punya peta yang jelas. Di tahun 2022, aku adalah orang yang seperti itu. Ketika aku buka Instagram, isi story teman-temanku, wah ternyata mereka benang bisnis ya gitu. Terus mereka juga studi ke luar negeri, bahkan mereka pun juga magang ke luar negeri gitu. Ketika buka LinkedIn, notif yang muncul ialah I'm happy to announce that bla 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 gitu intinya. Oh ternyata temanku juga ada yang magang ke luar negeri nih gitu. Awalnya aku senang banget nih, wah ternyata aku dikelilingi oleh orang-orang yang sangat ambisius. Mereka keren-keren banget lah. Namun, lama-kelamaan, prestasi mereka itu seolah-olah menjadi tamparan bagi aku. Bahwasannya aku ini masih di sini-sini aja. Dan pastinya aku merasa ketinggalan. Ketika aku belum mempunyai peta yang jelas dan belum tahu mau kemana, teman-teman aku itu udah pada mulai siap untuk melangkah lebih jauh. Mereka sudah tahu kapan mau tamat, kapan mereka harus magang ke luar negeri, kapan mereka harus pergi untuk wisuda S2. Dan di sanalah aku benar-benar menyalahkan keadaan aku. Apa aku salah jurusan ya? Apa aku salah universitas? Bahkan apa aku salah circle? Namun lambat laun aku sadar. Semakin sering aku menyalahkan keadaan, maka semakin lama juga aku stay di tempat. Lalu satu pertanyaan timbul di kepalaku. Gimana ya cara mereka bisa mendapatkan peta mereka gitu? Awalnya aku mikir, peta itu akan datang dengan sendirinya. Namun, peta itu nggak kunjung datang gitu. Dan faktanya, peta itu memang nggak akan datang sendirinya. Tapi, peta itu memang dicari dan dibentuk dengan jalan kita sendiri. Dan bagaimana sih caranya peta itu didapatkan? Salah satu cara paling mudah untuk mendapatkan peta tersebut adalah dengan melakukan eksplorasi. Eksplorasi sesimpel teman-teman melakukan sesuatu yang pengen teman lakukan di waktu yang lama. Atau bahkan mencoba hal baru yang telah teman punya sebelumnya gitu. Pada saat itu aku sudah tergabung di sebuah organisasi. Dan di sanalah aku merasa itu kesempatan aku untuk mengeksplor diri aku. Dan di awal-awal aku berpikir, dan aku juga bingung, gimana ya caranya aku nge-explore diri aku? Dan aku memilih untuk menjadi sales. Di sanalah aku merasa benar-benar hariku sebagai mahasiswa benar-benar sangat suram. Tiap hari aku harus dikejar deadline, atau bahkan harus dikejar target. Benar-benar kira-kira kayak, wah ternyata emang susah banget ya jadi sales gitu. Teman-teman harus bisa menerima bahwasannya teman-teman tuh untuk sering ditolak gitu. Dan di sanalah aku tahu kalau misalkan aku itu sangat bisa untuk nge-explore hal lain selain di HI. Dan aku juga fokus dan bagaimana sih cara aku bisa sukses di sales. Walaupun ujung-ujungnya aku bukan di sales nanti. Lalu setelah itu aku mencoba bagaimana sih di project-project yang lainnya. Aku masuk sebagai project management dan aku rasa itu adalah salah satu keberuntungan yang aku dapatkan pada waktu itu. Pada waktu itu aku bisa mencoba banyak hal karena sebagai project management aku berinteraksi dengan banyak departemen. Aku belajar menjadi HR, aku belajar menjadi finance, bahkan aku juga belajar menjadi partnership hingga graphic design. Di sana aku bisa mengukur sebenarnya aku ini cocoknya di mana sih gitu. Aku bagaimana sih aku bisa melanjutkan kehidupan aku selanjutnya. Namun ternyata setelah aku ulik-ulik, aku mendapatkan suatu informasi yang sangat berharga dari diriku. Karena ternyata aku menyukai eksplorasi dan juga strategi. Dan disinilah aku benar-benar untuk fokus bangun bisnis. Dan di bisnis ini sebagai anak AI, tentu aku belum mempunyai basic yang pas. Aku belum pernah belajar bisnis, dan bahkan tahu tentang bisnis pun aku nggak ada yang tahu gitu. Tapi aku nggak langsung untuk membuka bisnis. Aku
memulai dari hal yang paling mudah dulu dengan mengikuti kompetisi bisnis internasional. Di sanalah aku mencoba untuk belajar secara fundamental, aku belajar cara pitching, bahkan aku juga belajar bagaimana sih caranya meyakinkan investor gitu. Awal-awal pasti sangat suram, aku selalu gagal, mungkin di tahun pertama dan tahun kedua itu benar-benar aku tidak mempunyai hasil apapun. Tapi di sanalah aku menikmati waktu aku sebagai mahasiswa. Dan aku merasa ternyata inilah puzzle-puzzle yang aku cari selama ini. Ternyata aku benar-benar menikmati waktuku sebagai businessman. Nah, di sini aku pengen nge-share bahwasannya kita itu selalu menunggu waktu yang tepat untuk melakukan eksplorasi. Dan itu sangat normal. Karena kenapa? Ketika kita mulai untuk melakukan eksplorasi, berarti kita siap untuk keluar dari zona nyaman kita. Dan ketika kita keluar di zona nyaman itu, pasti satu hal yang perlu kita highlight, bahwasanya tidak ada hasil yang pasti di jalan tersebut. Karena kita benar-benar masih harus mencoba. Dan di sanalah aku benar-benar tahu dan mengulik bagaimana sih caranya mengeksplorasi itu dengan hal yang baik. Dan inilah aku menemukan 3 rules sederhana agar kita bisa menikmati eksplorasi itu dengan lebih baik. Yang pertama, eksplorasi itu harus dimulai dari langkah yang kecil. Jadi kalau misalkan kita nanti awalnya menargetkan suatu hal yang besar gitu, harusnya tidak seperti itu. Karena ujung-ujungnya pasti nggak bakal terjadi. Intinya kita overwhelmed atau kita demotivation, tapi mulailah membuat goals besar itu diganti menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan terstruktur. Dan disinilah teman-teman bisa menilai bagaimana sih caranya nanti aku kedepannya mencapai tangga-tangga yang telah aku susun per harinya. Dan itu pastinya lebih wise dan juga lebih bermanfaat. Lalu setelah itu kita masuk ke aturan yang kedua, yang mana metode 6 bulan pertama. Pastinya teman-teman itu nggak mau selalu terjebak di arah eksplorasi. Kita pasti mau improve gitu. Namun banyak orang-orang yang selalu melakukan eksplorasi karena mereka terlalu lama eksplorasi dirinya. Dan pada saat itu aku memaksimalkan waktu eksplorasi aku itu, batas dari setiap eksplorasi adalah 6 bulan. Jadi apabila aku sudah mengeksplor suatu bidang itu selama 6 bulan, aku bakal nge-tracking bagaimana sih progres aku ketika itu, apakah aku nyaman, apakah progres aku masif, apakah aku cocok di bagian ini. Apabila di 6 bulan pertama itu kita tidak merasa cocok, maka kita bisa langsung berubah ke bidang lainnya. Dan sebagai orang yang suka eksplorasi dan kita harus melakukan eksplorasi untuk mengetahui diri kita, pastinya kita tidak akan luput dari yang namanya kegagalan. Oleh karena itu, aturan kita yang ketiga adalah mempunyai 9 nyawa. Mempunyai 9 nyawa bukan berarti kita bisa mati 8 kali ya. Cuman ibarat katanya, kita harus memiliki mental yang kuat. Karena di ujung-ujungnya pasti teman-teman mengalami yang dinamakan dengan kegagalan dan pengalaman yang pahit. Dan oleh karena itu, dengan 3 aturan yang saya pakai ketika saya melakukan eksplorasi, saya bisa menemukan langkah saya lebih tepat dan bisa menemukannya lebih cepat. Dan waktu itu aku sudah menemukan bahwasanya, oh ternyata aku ini hobinya di bisnis ya. Dan setelah itu aku pengen buat bisnis ini bakal menjadi langkah aku ke depannya. Oleh karena itu kita akan masuk ke stage yang ketiga dinamakan dengan exploitation. Exploitation itu berarti mengubah exploring itu menjadi mastering. Dan di sanalah awalnya aku untuk memutuskan belajar bisnis secara lebih dalam. Tapi realitanya nggak bakal semudah itu. Karena sebagai mahasiswa AI, ada banyak rintangan yang perlu aku lewati agar aku bisa belajar mengenai bisnis. Karena ini ibarat katanya aku sudah membuat line kedua gitu selain di bisnis. Tetapi ketika kita fokus untuk mempelajari suatu hal, pasti akan ada jalannya. Dan pada saat aku berkesempatan untuk kuliah di Ceko, aku langsung untuk mengambil semua mata kuliah aku itu mengenai global entrepreneurship dan juga ethics for AI and business. Dan di sana aku baru benar-benar mendapatkan mata kuliah mengenai bisnis yang secara formal
Dan di sanalah aku juga bisa trial and error bersama profesor-profesor di sana. Balik ke Indonesia itu benar-benar suatu yang memorable bagi aku, karena di sanalah aku benar-benar bisa menerapkan ilmu-ilmu yang aku dapatkan itu secara real. Walaupun tidak secara masif, aku mulai menerapkannya itu melalui hal-hal kecil yang pengen aku bikin sebagai bisnis gitu. Dari mulai hobi-hobi, karena ketika kita memulai itu dari hobi, kita sudah tahu basic dari hal tersebut. Dan di sanalah aku belajar, aku gagal and error, bahkan aku berkali-kali untuk ditolak oleh investor. Tapi perjalanan aku nggak bakal hanya berhenti sampai sana. Aku yakin bahwasannya selagi aku menikmati journey tersebut, aku bakal mendapatkan jalan aku nantinya. Dan eksploitasi itu adalah ketika kita berhenti untuk mencari tahu siapa sih sebenarnya diri kita. Tapi eksploitasi itu lebih kepada mengukir secara detail jalan apa sih yang pengen kita tuju nantinya. Oleh karena itu, mengerangkai peta sendiri itu sangat melelahkan. Karena pada saat itu juga, kita kan nggak tahu ya jalan kita ke depan itu seperti apa, penuh dengan keabu-abuan. Bahkan kita itu selalu berjalan di hasil yang tidak pasti. Namun, itu aku yakin bahwasannya itu tuh tidak akan memberhentikan kita. Karena banyak bagi kita yang membutuhkan waktu 2-3 tahun untuk eksplorasi. Namun percayalah, waktu yang teman-teman habiskan untuk melakukan eksplorasi tersebut akan menyelamatkan 10-20 tahun waktu teman-teman dari rasa penyesalan dan juga rasa hidup tanpa arah. So, I'm Ataya, I'm still drawing my map, and I challenge you to draw yours too. Thank you.